Jadi Suraka menjawab Abu Jahal waktu itu yang merupakan pemimpin Mekah, kamu nggak tahu sih seperti apa kejadian aku sama kudaku. Kudaku ini kuda kuat, aku sendiri mahir berkuda, tidak ada sesuatu yang di situ yang harusnya bisa membahayakan tanah biasa, tapi kakiku, aku bisa jatuh, kaki kudaku tenggelam tiba-tiba. Diserang oleh tiupan angin, itu kau nggak lihat, saya lihat gitu. Dan kejadian ini sudah cukup membuktikan kalau dia adalah seorang nabi. Nah, saya akan bacakan dulu nasab Suraka radhiyallahu anhu, lalu kita masuk ke kisahnya. Suraka bin Malik, ayahnya namanya Malik, terus bin Jush'um bin Malik bin Amr. Tentu kalau teman-teman mau nasab ini tidak sempat catat, bisa di searching di Google, sangat ma'ruf ya. Jadi mesti gampang didapatkan. Suraka bin Malik bin Jush'um bin Malik bin Amr bin Taim bin Mudlij bin Murrah bin Abdul Manat bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adan, dan ini dari garis keturunan Ismail dan Ibrahim alaihissalam. Artinya satu nasab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu kan, karena Quraisy memang dasarnya keturunan Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Tentu saya coba cari banyak referensi tentang siapa nama istrinya, siapa nama anaknya. Terus terang saya pribadi belum mendapatkan. Ya, mungkin keterbatasan ilmu kami tentunya, dan umumnya buku-buku yang menulis tentang sejarah beliau lebih fokus seperti yang penulis kita ini menukil di buku ini. Jadi lebih fokus kepada cerita tentang hijrah dan bagaimana kejadian besar antara dia dengan Nabi SAW, dan kemudian sampai dia masuk Islam di pembebasan kota Mekah dan setelah perang Hunain, lalu kemudian pada saat penerimaan harta rampasan perang Kisra di masa Umar radhiyallahu anhu. Nah, seperti itu kurang lebih. Baik, Suraka bin Malik ini kita biarkan dia menceritakan kepada kita seperti apa ceritanya sebenarnya, apa yang terjadi pada saat dia mau mengejar Nabi SAW dan ingin mengejar 100 ekor unta itu. Kalau teman-teman yang pegang buku ada di halaman 47 itu ya. Di paragraf paling bawah dikatakan Suraka bin Malik radhiyallahu anhu berkata, tatkala Rasulullah SAW keluar dari Mekah untuk berhijrah ke Madinah, kaum Quraisy memberikan iming-iming hadiah sebesar 100 unta bagi siapa saja yang dapat membawa beliau kembali kepada mereka. Ketika aku sedang duduk-duduk di sebuah tempat perkumpulan kaumku, tiba-tiba seorang laki-laki dari suku kami datang lalu berdiri menghadap kami lantas berkata, sungguh aku telah melihat ada 3 tunggangan melewatiku tadi. Kenapa dia bilang 3 tunggangan? Kemungkinan besar 1 unta Nabi, 1 unta Abu Bakar, 1 unta biasa dipakai untuk berbekalan. Sungguh aku melihat mereka adalah Muhammad dan para sahabatnya. Lalu aku pun, kata Suraka, memberikan isyarat dengan mata kepada temanku itu supaya dia diam. Kemudian aku berkata, sungguhnya mereka itu hanyalah Bani Fulan yang mencari unta mereka yang hilang. Laki-laki itu berkata, orang yang tadi bawa informasi, bisa juga atau bisa jadi, mungkin benar. Kemudian dia pun diam. Aku berdiam sebentar, lalu aku berdiri dan masuk ke rumahku. Kemudian aku menyuruh agar kudaku dihadirkan, lalu diikat di perut lembah. Lalu maksudnya diikat di perut lembah ini maksudnya dipersiapkan, diikat di satu batang pohon di lembah di dekat rumah beliau. Lalu aku menyuruh agar senjataku disiapkan. Ini maksudnya dia menyuruh, bisa menyuruh pembantunya, bisa menyuruh istrinya. Di masa dulu seperti itu. Lalu dikeluarkanlah untukku dari belakang bilikku. Saya semua persiapan tersebut. Kemudian aku mengambil batu api dalam kurung geretan milikku yang biasa aku gunakan untuk mengundi nasib. Nah, ini salah satu tradisi mereka dulu. Mereka biasa bawa batu, yang biasa batu itu untuk digesekin supaya nyala api, karena mereka belum punya korek kayak kita, gitu kan. Nah, mereka suka ngundi nasib dengan itu. Mereka biasa ngundi nasib. Jadi kalau dia mau kerja apa-apa, digesek gini keluar api, oh berarti benar. Kalau nggak keluar api berarti nggak benar. Ini kejahilan. Tapi di masa itu begitu. Ya, mereka suka ngundi-ngundi nasib. Saya pernah jelaskan juga bagaimana orang-orang Quraisy suka datang kepada para dukun, peramal, penyamun, ya, di mana
dukun dan peramal penyamun ini memberikan jasa. Jasanya itu apa? Dia meramal nasib mereka dengan cara bayar uang, nanti dikasih kotak. Kotak itu berisikan 3 lembar bulu burung merpati, ada tulisannya lakukan, tidak lakukan, dan kosong. Itu dibayar dan ditulis di atas kotak itu nama pemilik kotak itu. Setiap kali dia mau lakukan satu aktivitas, mau menikah, mau bisnis, mau keluar kota, pasti mereka datang ke dukun itu, bayar, lalu masukkan tangannya ke kotak itu, diambil secara acak bulu itu. Kalau keluar tulisan lakukan, berarti dia akan sukses gitu ya. Kalau keluar yang jangan lakukan, mereka tidak mau lakukan. Kalau dipaksa nanti kualat gitu. Kalau keluar bulu yang tidak ada tulisan, dia harus ngulangin. Pilih salah satu sampai keluar, kerjakan atau tidak. Nah, itu namanya tatayur, menggantungkan nasib pada burung, bulunya dan seterusnya. Nah, itu tradisi mereka. Nah, salah satunya yang dilakukan Suraka ini, dia bawa batu yang biasa untuk nyalakan api, 2 batu yang digesek. Dia bilang, saya bawa untuk mengundi nasib. Ini saya benar nggak sih kejar Muhammad? Saya selamat nggak? Atau nanti dia yang selamat? Kata Suraka, karena ini masih dalam keadaan jahiliyah dia ceritakan. Maksudnya keadaan dia jahiliyah. Dia cerita ini setelah masuk Islam. Dia mengatakan, setelah itu aku berangkat dengan memakai baju besiku. Kemudian aku mengeluarkan batu apiku tadi, lalu mengundi nasibku dengannya. Ternyata yang keluar adalah bagian yang aku tidak sukai, yaitu batu yang bertuliskan tidak ada bisa membahayakannya. Jadi batu itu tidak digesek sama dia, tapi ditulis di atasnya. Ya. Ini berhasil atau tidak? Ya, semua pada saat dia undi 2 batu itu, selalu yang keluar tulisan batu tidak membahayakan. Maksudnya Nabi Muhammad SAW akan selamat. Padahal aku berharap dapat membawanya kembali kepada orang-orang Quraisy sehingga aku mendapatkan hadiah 100 unta. Lalu aku nekat menunggangi kuda untuk menelusuri jejaknya. Tapi walaupun begitu hasil batu undian tadi, tetap aku nekat. Demi untuk 100 ekor unta, gitu kan? Tak kala kudaku berpacu kencang membawaku, ia membuatku tergelincir lalu aku terjatuh darinya. Aku berkata, ada apa ini? Kenapa Suraka bilang begini? Karena memang dia mahir sekali dalam menunggangi kuda. Belum pernah jatuh, sekarang jatuh tiba-tiba. Makanya dia heran, ada apa dengan kuda ini? Kemudian aku mengeluarkan batu api lagi, lalu mengundi nasib lagi dengannya. Ternyata keluar bagian yang aku tidak sukai. Ini yang kedua kali, yakni tidak ada yang bisa membahayakannya. Namun aku bersikeras untuk tetap mengejarnya. Lalu aku menunggangi kudaku kembali untuk mengejar jejaknya lagi. Tak kala kudaku berpacu kencang membawaku, ia membuatku tergelincir yang kedua kali. Lalu aku terjatuh darinya. Lalu aku berkata, ada apa ini? Kemudian aku mengeluarkan batu api yang ketiga kalinya. Lalu mengundi nasibku dengannya. Tetap saja yang keluar adalah bagian yang tidak aku sukai, yaitu tidak ada yang bisa membahayakannya. Namun aku tetap bersikeras untuk mengejarnya. Maka aku kembali menunggangi kuda untuk mengejar jejaknya. Tak kala orang-orang itu telah nampak, maksudnya Nabi Muhammad SAW dengan Abu Bakar, dan aku sudah melihat mereka, kudaku membuatku tergelincir lagi. Bahkan kedua kaki depan kudaku amblas masuk ke dalam tanah, lalu aku terjatuh darinya. Kemudian aku menarik kedua tangannya dari tanah, maksudnya kuda itu, aku keluarkan kembali dari tanah. Lalu diikuti asap seperti angin topan. Jadi waktu aku bantu kudaku keluarkan dari tanah itu, tiba-tiba ada angin yang sangat kuat, yang seakan-akan menghalangi untuk mengeluarkan kaki kuda itu dari tanah. Maka ketika melihat hal itu, bahwa aku yakin aku telah dihalangi, dan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya dari sentuhan hal yang tidak disukai, dan akan menolongnya dan menolong agamanya. Lalu aku memanggil orang-orang itu seraya berkata, maksudnya memanggil Nabi SAW dan Abu Bakar, aku Suraka bin Jush'um, tunggulah aku agar dapat berbicara dengan kalian. Demi Allah, aku tidak ingin membuat kalian ragu dan tidak akan datang kepada kalian dengan sesuatu yang tidak kalian sukai. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, kan Suraka masih kafir waktu itu. Memang dia bilang juga demi Allah? Iya. Orang-orang Quraisy tahu namanya Allah. Ya. Tapi mereka cuma tahu Allah saja. Makanya waktu mereka tulis kesepakatan memboikot suku sukunya Abdul Muttalib, ya,
suku Hashim, suku Nabi SAW dan beberapa suku di boikot, mereka tulis sepakat untuk memboikot itu dengan tulisan Allahumma awalnya. Ya. Maka waktu disebutkan sifat Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, mereka tidak percaya. Mereka tidak yakin itu sifatnya Allah. Jadi mereka tahu, kalau ditanya Abu Jahal sama Abu Lahab, siapa pemilik Ka'bah ini? Mereka bilang Allah. Untuk apa kalian tawaf? Allah. Untuk apa kalian haji? Allah. Tapi salahnya mereka, sebagaimana ajaran yang mengubah mereka adalah perbuatan Amru bin Luhai, seseorang yang datang dari suku Khuza'ah yang pertama kali memasukkan patung ke Mekah dan bukan menyuruh menyembah murni patung, tapi mengatakan ini perantara antara kita sama Allah. Jadi mereka mempartnerkan Allah dengan patung tersebut. Jadi orang Quraisy waktu itu kalau sembelih hewan, setengahnya dibagikan di jalan Allah, setengahnya buat sesajen. Nah karena itu dianggap kesyirikan, ya. Jadi kalau dipastikan di masa-masa kita sekarang ada dikatakan orang musyrik padahal dia muslim, itu pantas. Karena memang orang Quraisy beriman kepada Allah, tapi mereka syirik kepada Allah SWT, memperankan Allah dengan makhluknya. Maka Rasulullah SAW pada saat itu berkata kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, katakanlah padanya, apa yang engkau inginkan dari kami? Lalu Abu Bakar mengatakan kepadaku, lalu aku berkata, tolong tuliskan surat kepadaku yang yang menjadi bukti antara aku dengan engkau. Nabi SAW mengatakan, tulislah untuknya wahai Abu Bakar. Lalu ia pun menulis surat kepadaku di dalam sebuah tulang, dalam kurung kain tambal atau sobekan kain. Kemudian ia melemparkannya kepadaku, lalu aku mengambil dan meletakkannya di dalam sarung anak panahku. Kemudian aku pulang. Aku diam dan tidak dapat mengingat lagi sesuatu pun dari apa yang terjadi. Suraka kembali pulang ke tempatnya, lalu ia mendapati orang-orang yang datang untuk mendapatkan berita tentang Rasulullah SAW. Lalu dia berkata kepada mereka, pulanglah, aku sudah pergi kemana-mana untuk mencarinya. Tentu kalian sudah mengetahui bagaimana ketajaman dan keahlianku dalam mencari jejak. Lalu mereka pun akhirnya pulang. Nah, ini bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi SAW. Suraka kena ditenggelamkan kaki kudanya di tanah dan dia ketakutan, maka dia minta keamanan. Perlu kita garis bawahi, tentu karena riwayat ini belum merincikan surat apa yang ditulis oleh Abu Bakar untuk Suraka, tapi intinya ulama mengatakan isinya itu jaminan kalau dia akan dijamin keselamatannya oleh Nabi SAW di saat Nabi SAW nanti kembali dengan kekuatan besar dari Madinah untuk menyerang Mekah. Karena pasti kalau Nabi sudah tiba di Madinah, punya kerajaan, punya kekuasaan, secara akal sehat selama di Mekah disiksa, pasti Nabi akan menyerang dan merebut Mekah. Apalagi itu kota asalnya gitu ya. Nah seperti itu kurang lebih. Dan dengan memegang surat tersebut dia merasa tenang, akhirnya dia mulai menepis dan membuat orang-orang Quraisy tidak datang melewati jalan yang sudah dilewati oleh Nabi SAW. Di buku ini kemudian dikatakan, ia pun menyimpan rahasia pribadinya bersama Rasulullah SAW dan sahabatnya Abu Bakar hingga benar-benar yakin bahwa keduanya telah sampai di Madinah dan berada dalam kondisi aman dari kejahatan orang-orang Quraisy. Jadi dia tidak mau cerita kalau dia tadinya mengejar, dia bertemu kakinya, untanya, kudanya tenggelam di tanah. Dia nggak mau cerita sama Quraisy. Dia cuma bilang dia tidak temukan. Sampai dia pastikan Nabi SAW sudah tiba di Madinah. Ketika itulah ia baru mengumumkan dan memberitahukan kepada orang-orang tentang kisahnya. Tak kala Abu Jahal mendengarkan tentang berita Suraka bersama Rasulullah SAW dan sikapnya terhadap beliau, ia pun mencelahnya karena sikap yang kerdil dan pengecut, serta perbuatannya menyia-nyiakan kesempatan. Namun Suraka merespon celaan tersebut dalam perkataannya yang masyhur. Dia mengatakan, wahai Abu Hakam, demi Allah andai engkau menjadi saksi atas urusan kudaku ketika kaki-kakinya terbenam, niscaya engkau tahu dan tidak meragukan lagi bahwa Muhammad adalah seorang Rasul dengan bukti yang nyata. Siapa yang mampu melawannya? Jadi Suraka menjawab Abu Jahal waktu itu yang merupakan pemimpin Mekah, kamu nggak tahu sih seperti apa kejadian aku sama kudaku. Kudaku ini kuda kuat, aku sendiri mahir berkuda, tidak ada sesuatu yang di situ yang harusnya bisa membahayakan tanah biasa, tapi kakiku, aku bisa jatuh, kaki kudaku tenggelam tiba-tiba.
Kuda kan juga responnya harusnya dia kalau jatuh dia bisa berdiri lagi. Tapi ini nggak bisa, tenggelam. Dan aku pada saat mau keluarkan kaki kuda aku nggak bisa. Diserang oleh tiupan angin. Itu kau nggak lihat, saya lihat gitu. Dan kejadian ini sudah cukup membuktikan kalau dia adalah seorang nabi. Abu Jahal pun sudah tidak membahas lagi, berjalanlah hari-hari. Setelah itu ternyata Nabi Muhammad SAW yang dulu keluar dari Mekah sebagai orang yang terusir, terlantar dan sembunyi-sembunyi di tengah kegelapan malam, kembali lagi kepada Mekah sebagai seorang pemimpin yang menaklukkan, dikelilingi oleh ribuan pedang berwarna putih dan tombak-tombak berwarna merah kecoklatan. Maksudnya kisah tadi Suraka sudah selesai, penulis mau mengatakan kepada kita setelah Nabi SAW hijrah di Madinah, berjalanlah sekian tahun, tepatnya di tahun ke-8 dari masa hijrah, maka Nabi SAW menyerang Mekah. Tentu ini kisah panjang ya, karena adanya kesepakatan Hudaybiyah dulu, lalu dikhianati oleh Quraisy. Ini sudah kami ceritakan panjang lebar. Ini kalau mau diceritakan ini panjang, berhari-hari. Tentang bagaimana kehidupan Nabi SAW dari tahun pertama Hijriah, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, peperangan Badar, peperangan Uhud, peperangan Khandaq, peperangan Bani Mustaliq, ya, kemudian kesepakatan Hudaybiyah, kemudian penyerangan Khaybar, kemudian terjadilah penyerangan kota Mekah. Itu cerita yang sangat panjang kalau mau dirincikan, tapi sudah kami sampaikan alhamdulillah. Ringkas cerita, Nabi SAW datang pada saat itu dari Madinah dengan 10.000 pasukan perang dan berhasil menaklukkan Mekah tanpa perlawanan. Dan ternyata para pemimpin Quraisy yang dulu mengisi bumi dengan kekejaman dan kebengisan datang menghadap Nabi SAW dengan penuh ketakutan sambil mengharap belas kasih dari beliau, lalu berkata, apa yang akan engkau lakukan terhadap kami? Perlu teman-teman ketahui ya, di masa itu sekaligus juga dengan hukum Islam sebenarnya ya. Kalau satu pasukan besar masuk menyerang sebuah wilayah dan berhasil menaklukkan, kira-kira teman-teman, apa yang akan dilakukan oleh pasukan yang menang ini? Bebas, kan itu. Mereka mau bantai orang kota itu, mengambil hartanya. Kisah-kisah peperangan masa dulu, itu mereka kalau menang pasti mereka bumi hanguskan tuh. Kota itu dibakar semua rumah-rumahnya, diambil hartanya, manusia ini dijadikan budak. Baru mereka pulang ke negerinya. Begitu cerita mereka dulu. Cerita itu peperangan umumnya begitu. Di negeri manapun di muka bumi ini. Ada juga yang datang menguasai lalu jadikan sebagai wilayahnya. Yang mengakui mereka jajalah. Mereka yang mengakui maka mereka aman. Tidak mengakui mereka dibunuh. Dan seperti itu. Dan seterusnya. Maka orang-orang Quraisy waktu lihat Nabi SAW masuk dengan 10.000 pasukan. Dan sebelum Nabi SAW masuk, Abu Sufyan sempat melihat pasukan tersebut. Dan dia masuk Islam, walaupun masih terpaksa awalnya dia masuk Islam, karena takut melihat pasukan muslimin yang sudah ada di depan pintu gerbang Mekah. Di malam hari orang-orang Mekah belum punya persiapan. Kekuatan pasukan Quraisy waktu itu di Mekah yang siap pun itu paling 2.000-3.000 orang, nggak lebih dari itu. Itu pun harus butuh persiapan. Maka dia pulang ke Mekah, dia sampaikan orang Quraisy, Muhammad sudah depan pintu gerbang dengan 10.000 orang pasukan, saya lihat sendiri. Maka serahkan kota ini. Pada saat itu Hindun istrinya, walaupun nanti masuk Islam, dia sangat marah dengan suaminya Abu Sufyan karena ayahnya, pamannya sama kakaknya, ya, Walid, Syaibah itu terbunuh di perang Badr, gitu kan? Dia jengkel, itu yang sebabkan kenapa dia suruh Wahsy untuk membelah dadanya Hamzah, mutilasi di perang Uhud dan seterusnya. Dia mengatakan laki-laki ini bohong, suaminya sendiri. Gak mungkin, supaya Quraisy jangan ketakutan. Kata Abu Sufyan, jangan dengar perempuan ini. Dengar saya lihat ini gak benar. Ini ribut suami istri. Sampai Hindun saking jengkelnya dalam buku sejarah mengatakan, bunuh saja orang ini. Begitu mereka cekcoknya. Kata Abu Sufyan, terserah kalian. Tapi ingat, saya sudah dapat jaminan dari Muhammad langsung. Karena sempat Abu Sufyan minta, apa jaminan anda? Kalau anda masuk ini supaya tidak terjadi pembantaian. Kata Nabi SAW, siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan, dia aman. Kata Abu Sufyan, ya Rasulullah, rumah saya kecil. Orang Mekah masuk semua, rubuh rumah itu. Baik, siapa yang masuk ke masjid Ka'bah, dekat Ka'bah, Masjidil Haram, dia juga aman.
Kata Abu Sufyan, belum cukup ya Rasulullah. Karena dia sudah masuk Islam, walaupun terpaksa waktu itu masuk Islam. Belum cukup, orang Mekah semua masuk. Lokasi Masjid Haram bukan kayak sekarang, antum bayangkan. Masih sekitar Ka'bah, kecil banget waktu itu. Apalagi penuh dengan patung-patung, 360 patung di situ. Patungnya mungkin lebih banyak daripada orang tawafnya gitu kan. Maka Nabi SAW mengatakan, siapa yang masuk ke pintu rumahnya dan dia tutup, dia aman. Maksudnya, udah, dia nggak ikut-ikutan menyerang muslimin. Tutup pintu, udah, itu berarti bentuk mereka menyerah. Kata Abu Sufyan, kalau ini cukup ya Rasulullah. Abu Sufyan bilang, ini jaminanku. Yang mau dengar saya silakan lakukan. Tidak mau dengar perempuan ini ikut, terserah. Gitu kan. Maka semua orang ikut Abu Sufyan. Lari masuk ke rumahnya, ada yang masuk rumah Abu Sufyan, ada yang masuk ke masjid. Jadi waktu Nabi SAW masuk ke Mekah itu, jalanan semua kosong. Takluk Mekah, gitu kan. Dan ini kalau dalam strategi perang, Nabi bebas nih, mau ngapain apa saja. Semua satu kota bisa jadi budak, semua rumah ini jadi harta rampasan perang. Nabi mau suruh bunuh siapa terserah gitu. Dan Nabi sudah bilang, ada 9 orang namanya disebutkan oleh Nabi, itu ditemukan bunuh mereka walaupun bergantung di Ka'bah. Padahal di Mekah itu sebenarnya kan tidak boleh membunuh gitu kan. Apalagi dekat, tapi di saat itu Nabi SAW diizinkan. Di antara nama-nama yang disebutkan adalah Hindun, istrinya Abu Sufyan. Wahsy yang membunuh pamannya Nabi SAW, gitu kan? Dan beberapa orang-orang yang lainnya. Yang jelas waktu itu Nabi SAW masuk menguasai Mekah dengan kekuatan yang luar biasa, dan terjadilah banyak hal di situ pembebasan kota Mekah ya. Masuk Islamnya Abi Quhafa, ayahnya Abu Bakar dalam kondisi sangat tua, kemudian rambutnya sudah putih semua, alisnya putih, jenggotnya putih. Lalu Abu Bakar menggendongnya datang kepada Nabi SAW. Nabi mengatakan, hai Abu Bakar, harusnya kami yang mendatangi ayahmu, jangan dia yang mendatangi kami gitu ya. Kata Nabi SAW, tidak ya Rasul. Kata Abu Bakar, tidak ya Rasulullah, lebih pantas dia yang mendatangi anda. Maka dia pun masuk Islam Abi Quhafa, dan disitulah keluar hadis tentang bolehnya mewarnai uban. Karena kata Nabi SAW, bawalah ayahmu ini kepada salah satu istrinya, karena beliau kalau salah punya 2 orang istri ya. Bawalah agar mewarnai rambutnya yang putih itu hanya saja hindari warna hitam. Jadi boleh mengubah rambut uban ke warna lain. Dan ini tidak bentrok dengan hadis Nabi SAW yang menyatakan, siapa yang beruban dalam Islam itu akan jadi cahaya untuknya hari kiamat. Itu bukan berarti kalau ubannya diwarnahin, oh berarti dia nggak dapat hadis ini. Dapat tetap keutamanya, karena dasarnya ubannya warna putih, cuma dia warnahi. Hanya saja harus hindari warna hitam. Itu diantara kejadian. Yang jelas ada beberapa orang Quraisy juga coba melawan, ditaklukkan seterusnya, sampai Nabi SAW sudah betul-betul menguasai semua sudut Mekah. Udah nggak ada lagi yang bisa melawan. Maka Nabi SAW kumpulin mereka di sofa. Nah pada saat itu mereka sudah tahu. Ini keputusannya, kalau Nabi suruh bunuh, ditebas detik itu selesai, nggak bisa melawan. Maka mereka datanglah yang dulunya jahat sama Nabi SAW, memohon-mohon sambil mengatakan, hai Muhammad, engkau adalah keluarga kami, engkau ada begini dan begitu, engkau sekarang sudah punya kekuatan, tolong maafkan kami. Dan bagaimana luar biasanya keputusan Nabi SAW untuk penduduk Mekah di saat itu. Beliau mengatakan, sesungguhnya kalian semua aku bebaskan. Di Mekah nggak ada harta rampasan perang, nggak ada. Padahal ini pasukan menang ini. Semua ini bisa jadi harta rampasan perang. Satu Mekah nggak ada harta rampasan perang. Tidak ada tawanan perang. Yang masuk Islam aman. Yang tidak masuk Islam maksimal 4 bulan tinggal di Mekah. Habis 4 bulan tidak ada jaminan buat dia akan bisa dibunuh. Kalau mau keluar atau kalau pada masuk Islam. Yang jelas Nabi SAW lalu mengatakan pada mereka, sesungguhnya semua tradisi jahiliyah, makan bangkai, berzina, mencuri, bunuh anak perempuan, tawaf telanjang, apalah segala macam itu sudah di bawah kakiku, hina semuanya. Kecuali pelayanan jemaah haji dan pengurusan Ka'bah. Ya, itu sikai dan rifadah tetap ada. Ya. Dan pintu kunci Ka'bah juga tetap diberikan kepada pemegangnya yang amanah selama ini. Nah seperti itulah. Itu pada saat sudah masuk. Dikatakan ketika itulah Suraka bin Malik menyiapkan untanya lalu menemui Rasulullah SAW untuk mengatakan atau menyatakan keislamannya di hadapan beliau dan bersamanya perjanjian yang telah dibuat beliau untuknya sebelum 10 tahun yang lalu. Ya.
Maka pada saat itu diserahkanlah. Suraka bin Malik berkata, hingga manakala Mekah telah ditaklukkan oleh Rasulullah SAW dan beliau juga telah selesai dari perang Hunain dan Taif. Karena setelah Mekah takluk, Nabi SAW bentuk pasukan lagi dari 10.000 orang yang ada, ditambah 2.000 orang mu'allaf yang baru masuk Islam dari 12.000, mereka ke wilayah Hunain untuk menghadapi suku Hawazim. Suku kedua terbesar setelah Quraisy. Kalau ditaklukkan ini, umumnya Jazirah Arab takluk. Makanya setelah pembebasan kota Mekah, setelah perang Hunain, itu mulailah suku-suku Arab pada berdatangan menyatakan Islam. Ya, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja dalam Al-Quran. Dan pada saat itu engkau melihat hai Muhammad manusia berbondong-bondong datang masuk Islam, gitu kan? Karena mereka ada yang masuk Islam kena takut, memang ada juga lunak karena dua suku besar ini sudah takluk di masa itu. Nah, setelah penaklukan Hunain dan wilayah Taif, aku pun keluar, kata Suraka, membawa surat untuk menemui beliau. Lalu aku bertemu dengannya di Ji'rana, sebuah lokasi di sebelah lembah Hunain. Di situ Nabi SAW sedang membagi harta rampasan perang. Aku masuk bersama satu kompi pasukan kuda kaum Ansar. Lalu mereka mulai memukuliku dengan tombak seraya berkata, menjauhlah, menjauhlah. Apa yang kau inginkan? Maksudnya muslimin khawatir jangan sampai Suraka ini mau menyerang Nabi. Lalu kata Suraka, demi Allah seakan-akan aku melihat betisnya, ya maaf. Dikatakan, lalu aku mendekati Rasulullah SAW yang berada di atas untanya. Demi Allah seakan-akan aku melihat betisnya dalam pijakan dari kulit seperti buah anggur yang lunak. Lalu aku mengangkat surat dengan kedua tanganku kemudian berkata, wahai Rasulullah, ini adalah perjanjianmu kepadaku. Aku adalah Suraka bin Jush'um. Lalu Rasulullah SAW bersabda, ini adalah hari kesetiaan dan kebajikan. Maksudnya ini hari kejujuran nih. Dulu saya pernah kasih kamu jaminan, kamu tidak akan diganggu kalau kami berhasil menyerang Mekah, maka aku akan penuhi itu. Mendekatlah, kata Nabi SAW. Lalu aku mendekat kepada beliau, kemudian menyatakan diri masuk Islam. Seketika aku teringat sesuatu yang pernah aku tanyakan kepada Rasulullah SAW, namun aku tidak mengingatnya lagi. Hanya saja aku pernah berkata, wahai Rasulullah, aku memiliki sejumlah unta yang memenuhi telagaku, dan aku telah memenuhinya dengan air untuk untaku. Apakah aku mendapatkan pahala karena memberinya minum? Kata Nabi SAW, na'am fi kulli dhati kabidin harra ajrun. Ya, pada setiap yang memiliki hati yang masih panas, terdapat pahala. Kata Suraka, kemudian aku kembali menemui kaumku, dan aku menyerahkan zakatku kepada Rasulullah SAW. Nah, sebelum kita lanjutkan masa wafatnya Nabi SAW dan bagaimana kisah selanjutnya masalah pembagian harta rampasan perang Kisra yang merupakan bagian kedua yang terbesar dari kisah Suraka radhiyallahu anhu ini, ada riwayat yang tidak ditulis oleh penulis di sini dan riwayat-riwayat itu semuanya sahih sebenarnya, yaitu pada saat Nabi SAW sudah memberikan surat jaminan kepada Suraka dari Abu Bakar, dan sebelum Suraka meninggalkan Nabi SAW, maka Nabi SAW mengatakan, wahai Suraka, bagaimana kira-kira perasaanmu kalau seandainya di kedua tanganmu ada gelangnya Kisra? Kisra ini raja yang paling kuat di masa itu. Ya, maksudnya kekuasaannya akan hancur dan kau yang pakai tanda kekuasaannya itu. Bukan kau jadi raja, tapi kau akan dapat gelangnya. Itu merupakan barang kebanggaan bagi Raja Kisra pada saat itu. Dan waktu itu namanya dalam bahasa Arab Ansinwan, gitu ya. Maka berkatalah Suraka bin Malik, Kisra, Ansinwan, Kisra yang sekarang berkuasa ini, yang kuat itu. Kata Nabi SAW, iya. Maka Suraka berpegang pada itu. Tetapi waktu pembebasan kota Mekah, beliau tidak menuntut itu. Suraka juga sudah lupain janji Nabi SAW itu. Beliau sudah tidak pikir lagi. Beliau cuma pikir bagaimana saya dapat jaminan supaya saya tidak termasuk orang yang dihukum mati. Kalaupun ada proses hukum mati tersebut. Ya. Beberapa bulan setelah itu, setelah masuk Islamnya Suraka. Jadi Suraka masuk Islam cuma beberapa bulan. Rasulullah SAW wafat.
ruh beliau yang suci berserah kepada Sang Pencipta, kata penulis ya. Hal itu membuat Suraka sangat sedih. Ia duduk sambil mengingat-ingat hari di mana ia keluar di belakang Nabi SAW untuk membunuhnya demi 100 unta. Hari-hari pun silih berganti hingga tempuk kekhalifahan dipegang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sementara keadaan Suraka tidak banyak disebutkan apakah dia ikut kiprah dengan peperangan sama Abu Bakar, itu tidak disebutkan satupun riwayat. Di masa Umar pun banyak ekspansi pasukan Islam, Suraka tidak disebutkan ikut dalam peperangan-peperangan tersebut. Entah kenapa. Dan kondisi beliau secara ekonomi memang orang yang tidak mampu. Pasukannya, maksudnya pasukan Umar bin Khattab ya, waktu beliau mulai memegang ya, tampuk kekhalifaan, pasukannya berhasil menghancurkan singasana kekafiran dan menggebrak benteng-benteng serta mendapatkan sejumlah rampasan perang. Hingga pada masanya pula jatuhlah kekuatan Persia dan Romawi. Lalu para utusan Sa'ad bin Abi Waqqas, ini panglima Umar bin Khattab yang menyerang Persia dengan 30.000 pasukan. Ini terjadi di tahun 15 Hijriah. Jadi Umar bin Khattab dinobatkan jadi khalifah tahun 13 dan sampai tahun 23, 10 tahun beliau jadi khalifah. Di tahun 15 beliau mengirim pasukan ke Persia dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dengan 30.000 pasukan untuk menyerang wilayah tersebut ya. Ini sempat kita singgung pembebasan dan pengalahan wilayah Persia di beberapa kisah sahabat, di antaranya kisah Tulaiha bin Khuwailid yang pernah kita jelaskan, yang sempat murtad mengaku sebagai nabi palsu kemudian masuk Islam lagi, yang orang tentara pasukan Persia pun mengakuin keterampilan perangnya gitu ya. Itu sudah panjang lebar kita jelaskan yang lalu. Ya jelas Sa'ad bin Waqqas mengirim berita gembira tentang kemenangan kepada Amirul Mukminin. Mereka juga membawa 1/5 harta rampasan yang didapat oleh dari para pejuang di jalan Allah. Umar memandanginya dengan penuh kekaguman, maksudnya harta itu banyak sekali. Sebab di dalam harta rampasan tersebut terdapat mahkota Kisra yang disulam dengan berlian. Pita atau selendangnya disusun dengan intan permata. Pakaiannya ditenun dengan benang-benang emas dan kedua gelang yang dijanjikan oleh Nabi SAW kepada Suraka dan ia akan memakainya. Nah di sini teman-teman sekalian, sampai sini saya berikan gambaran dulu sedikit, tambahan informasi. Bahwasanya pembebasan Persia tentunya tidak dengan satu kali serangan ya. Ini sulit sekali karena wilayah sangat besar, pasukan juga sangat banyak. Tapi dengan izin Allah SWT 30.000 pasukan muslimin ya, itu berhasil mengalahkan ratusan ribu ya, bahkan bisa dikatakan jutaan pasukan Persia, dan sampai mereka ke istana putihnya Kisra waktu itu. Nah pasukan muslimin sebelum masuk ke istana putih Kisra itu mereka harus melewatin sebuah sungai. Sungai ini memang terkenal deras airnya. Waktu itu Sa'ad bin Abi Waqqas dan beberapa sahabat-sahabat Nabi, itu ada hadir Salman Al-Farisi, ada hadir Bilal, sahabat-sahabat yang mulia yang sudah senior hadir pada saat itu. Lalu mereka berpikir kira-kira bagaimana caranya? Kita harus melewati sungai ini. Orang-orang Persia, ini benteng terakhirnya mereka melihat dari jauh sambil mengatakan, kalau umat Islam bisa melewati sungai ini, maka selesai. Berarti memang mereka ini adalah pasukan terkuat, nggak mungkin kita bisa hadapi. Maka Sa'ad pun mengatakan, ikhlaskan niat kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita turun melalui sungai ini sambil bertakbir, kita lewatin. Maka diceritakan, Salman cerita, Bilal menceritakan dalam banyak riwayat. Ini pernah kita ceritakan di kisahnya Salman, di kisahnya Bilal, bagaimana pasukan itu pun jalan dengan sangat tenang dan tidak satu pun jadi korban di saat itu. Melihat kejadian tersebut, maka orang-orang Persia melarikan diri dengan sangat mudah. Pintu gerbang ibu kota mereka terbuka, namanya Madain, dan pada saat melihat istana putih, maka Salman mengatakan radhiyallahu anhu, sungguh inilah yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya kepada kami. Karena Nabi SAW pernah bersabda, sekelompok dari sahabatku akan menembus istana putihnya Kisra. Dan mereka sangat bersyukur karena mereka termasuk dalam hadis tersebut. Masuklah mereka ke istana, mereka kagum melihat istana yang begitu mewah, begitu luar biasa, dan cukup banyak di situ karena itu jadi harta rampasan perang. Miliknya Kisra saja itu sudah cukup untuk dibagi dan membuat semua pasukan muslimin jadi kaya. Karena dia punya karpet,
Diceritakan begitu dalam karpetnya dia. Karpetnya itu memenuhi semua ruangan istananya dia. Dan karpet itu dibuka di musim-musim dingin. Kayak di musim salju, musim dingin. Atau musim gugur dibuka. Dan itu karpet, kita kan tidak bisa gambarkan. Tapi disebutkan begitu dalam riwayat. Karpet itu kalau dibuka, seperti orang sedang berada di taman-taman. Ada karpet permadani yang tebal disulam. Seperti ada pohonnya, ada tempat duduknya yang sangat nyaman. Kata Ali radhiyallahu anhu, waktu karpet itu kan mau diapakan nih karpet ini? Ini sulit untuk dibagi karena karpet. Maka itu ya karpet tadi mahkotanya Kisra ini mau dibagiin buat siapa? Gelangnya, gitu kan, selendangnya, baju-baju kebesaran dialah, gitu. Ini mau dikasih mana? Maka saat mengatakan yang terbaik ini tidak usah kita bagi, kirim kepada Umar radhiyallahu anhu. Kirim pada Amir Mu'minin, dikirim semua. Waktu datang ke Madinah, orang Madinah semua ngumpul. Mereka kaget melihat ini harta rampasan perang. Emas yang begitu banyak, berlian dan segala macam. Waktu Umar lihat, Umar mengatakan, Maha suci Allah yang telah membuat mereka tunduk dengan agama Allah dan akhirnya habis semua dunia mereka ini. Dan Umar menyuruh agar karpet itu dipotong-potong. Dipotong-potong, dibagi-bagiin. Kata Ali bin Abi Thalib, saya dapat sepotong saja. Mungkin cukup untuk dipakai sholat. Itu aja laku dengan 60 dinar atau berapa gitu. Cukup mahal ya lakunya gitu. Nah waktu Abu Umar melihat semua itu disuruh potong karpet tersebut. Lalu Umar lihat gelangnya Kisra. Umar dalam riwayat lalu berkata begini. Mengingat kisah waktu Nabi SAW hijrah. Karena kisah kejaran Suraka ini. Waktu tiba di Madinah Abu Bakar ceritain. Sahabat pada tahu ceritanya. Dan dibenarkan oleh Nabi SAW. Maka dia mengatakan, Umar mengatakan, mana Suraka bin Malik? Suruh panggil. Datang Suraka bin Malik. Kata Umar bin Khattab dalam sebuah riwayat, wahai Suraka, apakah kau mengingat di saat kau mengejar Rasulullah SAW dan Abu Bakar atau hijrah ke Madinah? Dia bilang, iya, saya mengingatnya. Depan orang semua. Lalu kata Umar radhiyallahu anhu, apa yang dikatakan Rasulullah SAW kepadamu pada saat itu? Lalu dia mengatakan, kekasihku Rasulullah SAW berkata bahwasanya nanti hai Suraka bagaimana perasaanmu kalau kau mengenakan dua gelangnya Kisra. Kata Umar, hai Suraka, ini adalah dua gelangnya Kisra sebagai bukti kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Sekarang pakai di kedua tanganmu, keliling Madinah, lalu kamu sambil menyampaikan, kekasihku Rasulullah SAW mengatakan, Suraka bagaimana perasaanmu kalau engkau menggunakan dua gelang Kisra dan inilah benar janji Allah dan Rasulnya. Maka Suraka memakainya karena besarnya ya. Kisra ini orangnya tinggi besar, Suraka kecil orangnya. Jadi waktu dia pakai gelang itu sampai ke lengannya. Ya begitu dikatakan dalam riwayat. Dan dia sambil keliling Madinah sambil dia tersenyum dan menangis menceritakan bagaimana benarnya janji Nabi alaihi salatu wassalam. Nah seperti itu penutupan daripada kisahnya. Disebutkan Suraka memakai kedua gelang Kisra. Saya bacakan ini hal terakhir yang ditulis oleh penulis. Dari Al-Hasan bahwa Rasulullah SAW pernah berkata kepada Suraka bin Malik, bagaimana tanggapanmu, bagaimana perasaanmu jika engkau memakai kedua gelang Kisra? Tak kala kedua gelang Kisra itu, sabuk dan mahkotanya dibawa kepada Umar radhiyallahu anhu, ia memanggil Suraka. Umar memanggil lalu mengenakannya. Suraka adalah seorang laki-laki yang berbulu lebat dan banyak bulu pada kedua lengannya. Maka berkatalah Umar kepadanya, angkatlah kedua tanganmu dan ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah merampas keduanya dari Kisra bin Hurmuz, lalu mengenakannya kepada Suraka seorang Arab Badui. Dari riwayat lain, itu tentu disebutkan dalam kitab Al-Isabah, karyanya Ibnu Hajar. Ada footnote di bawah. Kemudian dari Al-Hasan riwayat yang lain bahwa dibawakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pakaian dari bulu binatang lalu diletakkan di hadapannya. Saat itu di tengah orang-orang ada Suraka bin Jush'um. Lalu kedua gelang Kisra dari Hurmuz diberikan kepadanya. Lantas ia memasangnya di tangannya. Ternyata panjang keduanya sampai kedua pundaknya. Jadi saking banyaknya gelang tersebut dan besarnya. Tak kala Umar radhiyallahu anhu melihat keduanya berada di tangan Suraka, maka ia pun berkata, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua gelang Kisra bin Hurmuz berada di tangan Suraka bin Malik, seorang Arab Badui dari Bani Mudlij. Ya Allah, sesungguhnya aku mengetahui bahwasanya Rasulmu suka
apabila mendapatkan harta ini masih perkataan Umar ya, lalu ia menginfakkan di jalanmu kepada hamba-hambamu, tapi engkau menyingkirkan hal itu darinya atas pengetahuan dan pilihanmu terhadapnya. Maksudnya Umar ingin menyampaikan kepada umat Islam sambil dia berdoa sama Allah mengatakan, ya Allah, aku tahu kalau seandainya kerajaan Kisra ini takluk di masa Nabi masih hidup dan Nabi mendapatkan gelang ini, maka pasti dia akan infakkan di jalan Allah. Tapi engkau mengangkat itu dari nabimu, engkau tidak biarkan terbuka di masa Nabi. Kemudian juga Abu Umar mengatakan, ya Allah, sungguhnya aku juga telah mengetahui bahwasanya Abu Bakar senang apabila mendapatkan harta ini, maka ia pun pasti menginfakkan di jalanmu dan kepada hamba-hambamu. Akan tetapi engkau menyingkirkan itu darinya atas pengetahuan dan pilihanmu terhadapnya. Maksudnya kau selamatkan Abu Bakar juga. Abu Bakar jadi enggak terbebani dengan harus diapakan harta rampasan perang ini. Nanti kau akan tanya pada hari kiamat, ya Allah. Lalu dia mengatakan, ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu, jangan sampai hal ini, maksudnya harta ini menjadi sebab makarmu terhadap Umar. Kemudian ia membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 55 sampai 56, ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Apakah mereka mengira bahwasanya harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu berarti bahwa kami segera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tanda tanya. Tidak, sebenarnya mereka tidak sadar. Ayat ini turun sebenarnya menegur banyak orang berpikir kalau dia kufur kepada Allah, dia maksiat kepada Allah lalu melimpah harta, oh berarti itu kebaikan yang diberikan. Bukan. Allah Subhanahu wa taala justru menghabiskan balasannya di dunia agar mereka tidak dapat di akhirat. Orang-orang kafir itu yang mereka bakti sama orang tuanya, mereka bersedekah selama hidup, mereka menjenguk orang sakit, apa saja yang dianggap baik dalam agama Islam, mereka enggak dapat pahala di akhirat. Tapi karena itu kebaikan dalam syariat Allah, Allah kasih kebaikannya di dunia. Allah kasih dia anak, Allah kasih dia harta. Itu karena kebaikan-kebaikan yang mereka kerjakan yang dianggap baik oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi dihabiskan di dunia supaya di akhirat mereka sudah tidak punya lagi. Maka Umar membaca firman Allah ini dan dia khawatir. Sebenarnya teman-teman, Umar bin Khattab bisa sebagai pemimpin secara hukum itu mengambil buat beliau. Ya udah, ini bagian saya. Beliau rajanya, beliau yang mengutus pasukan. Kalau bukan instruksi Umar nggak akan terbebaskan itu. Tapi subhanallah, justru harta terbaik pada masa itu beliau tidak mau sentuh sama sekali. Dan akhirnya beliau pun memberikan gelang itu kepada Suraka. Dan ditutup dengan akhirnya Suraka pun melanjutkan sisa hidupnya sampai dia pun wafat. Dan di sini juga tidak disebutkan tentang tahun wafatnya. Tapi kemungkinan besar dia wafat di masa Umar juga radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, ini kurang lebih gambaran tentang kisah sahabat kita ini. Sekelumit kisah sebenarnya dari kisah yang umum gitu ya tentang masalah kejadian hidup beliau. Tapi saya yakin kita bisa mengambil banyak sekali pelajaran dari tokoh kita ini.